Oke, selanjutnya yang dibahas setelah tadi kita mampu mencari determinan, transpose matriks juga sudah bisa, operasi matriks juga sudah bisa. Selanjutnya kita akan bahas terkait inverse matriks. Nah, ini udah kita bahas ya. Kemarin inverse itu apa? Inverse itu adalah kebalikan. Nah, berarti ini adalah kebalikan dari sebuah matriks. Nah, apabila ya kita punya matriks dikalikan dengan inverse-nya ya, A inverse itu min 1 ya, dikalikan dengan inverse-nya maka hasilnya itu pasti akan berupa matriks identitas. Matriks identitas tuh gimana? Matriks identitas itu yang bentuknya gimana? Ada yang ingat? Ini ya, bentuknya satu, 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 nol, 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 nol. Nah, inilah matriks identitas. Nah, ini ya. Ini kalau ordonya 3 kali 3. Kalau ordonya 2 kali 3 ya 1, 1, 0, 0. Kecil ya tulisan saya. 1, 0, 0, 1. Nah, ini matriks identitas. Jadi kalau ada dua matriks dikalikan, yang pertama matriks A, yang kedua inverse-nya, itu kita bisa cek apakah betul itu inverse dari matriks asalnya dengan mengalihkan keduanya, dan hasilnya harus berupa matriks identitas. Begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari inverse matriks ordo 2 kali 2? Oke, caranya adalah apabila kita punya matriks A, B, C, D. Untuk mencari inverse-nya itu bisa dengan 1 dibagi determinan matriksnya dikali adjoinnya. Adjoin ini apa? Nanti saya jelasin ya. Dikali adjoinnya. Nah, dengan syarat determinan matriksnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi gimana kalau kita punya matriks ini? Cara nyari inverse-nya itu dengan berarti 1 dibagi determinan matriks gimana tadi? Yang ini ya, A kali D min B kali C. A, D, min B, C dikali adjoinnya. Adjoin itu gimana? Caranya yang ini itu dibalik. Ya, dibalik tuh gimana jadi? D, ini A. Nah, terus yang diagonal sekundernya ini jadi negatif. Min B, ini min C. Nah, ini. Oke. Ini cara mencari inverse ordo 2 kali 2.
Tapi dengan syarat hasil determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Begitu ya. Sekarang gimana caranya mencari inverse matriks pada ordo 3x3? Nah, sebenarnya ini dapat menggunakan metode yang namanya eliminasi Gauss-Jordan ya. Tapi ini kayaknya kita nggak perlu bahas sampai sedetail itu ya, cukup sampai sini aja. Nah, yang mau saya kaitkan di sini adalah tadi saya kan bilang ya bahwa kita bisa merepresentasikan sebuah vektor dalam matriks. Gimana caranya? Vektor bisa kita tuliskan dalam sebuah matriks itu apabila hanya terdiri dari satu kolom atau hanya terdiri dari satu baris ya. Misalkan di sini saya punya vektor, saya punya X ya. Saya tuliskan dalam satu kolom 3, negatif 2 sama 0 ya. Nah, ini itu X-nya, ini Y, ini Z. X, Y, Z itu apanya? Sumbunya. Nah, kalau kita gambarkan, kita bisa nih gambarkan. Nah, ya. Ini X, ini Y, ini Z. Sumbu Z positif, ini Y negatif. Anggaplah ini 3, berarti 1, 2, 3 ya. 3 Y-nya negatif 2, 1, 2 ya. Sumbu Z-nya 0, berarti sebentar. Berarti gimana nih ya? Berarti ini dia nih ya, gambarnya gini loh teman-teman. Ini ada sumbu Z sih. Jangan ada sumbu Z deh. Kalian terlalu susah bayanginnya. Dihapus ya. Oke. Ya udah, berarti letaknya di sini. Nah, inilah vektor X-nya. Nah, ini X. Nah, gini. Kalau misal kita mengalihkan matriks ini dengan sebuah skalar ya. Misalkan matriks ini dikalikan dengan 2. Matriks X dikalikan dengan 2. Nah, ini kan berarti nanti akan ada di 6 sama negatif 4 ya. Itu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti nanti dia akan jadi 2 kalinya. Nah, di 6, negatif 4. Nah, di sini. Ini 2X. 2X tuh segini ya. Nah, ini nih 2X. Nah, 2 dikalikan vektor X. Jadinya di 6, negatif 4 gitu ya. Gampang kan? Berarti misal saya mau cari nilai besar vektornya. Nyari besar vektor tuh gimana kemarin? Tinggal diiniin ya. Nah, cari besar vektor tuh kan berarti
tinggal diakarkan terus dikuadratkan. Berarti 6 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Berarti 36 ditambah 16 ya. Berarti berapa nih? Akar 12 52. Nah, akar 52 berapa? Nah, ini besar vektornya ya. Nah, arahnya di sini. Gitu. Oke, bisa ya?